Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrila Nur Amalina Aisyah. Saya dari kelas 4 D4 TRM angkatan 2021. Saya akan membahas evolusi industri dan keselamatan dalam era industri 4.0 serta transisi menuju industri 5.0. Topik ini penting karena perubahan teknologi industri sangat memengaruhi cara kita bekerja, berproduksi, maupun menjaga keselamatan kerja. Next yaitu apa saja isi di dalam PPT ini, yaitu yang pertama ada pengenalan tentang judul, lalu yang kedua ada tujuan dan manfaat, lalu yang ketiga ada konsep dasar, yang keempat akan diikuti dengan data pendukung, yang kelima akan ada analisa dan pembahasan, yang terakhir akan ada kesimpulan terkait judul tersebut. Berikut saya akan menjelaskan pengenalan terlebih dahulu. Revolusi industri yang keempat yaitu Industri 4.0 dan kelima yaitu Industri 5.0 membawa dampak signifikan terhadap cara produksi dan lingkungan kerja. Perkembangan teknologi digital, otomatisasi, dan Internet of Things atau yang biasa disebut dengan IoT meningkatkan efisiensi, namun juga memperkenalkan tantangan baru dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja yang biasa disebut dengan K3. Tujuannya yaitu yang pertama, ada menganalisis pengaruh industri 4.0 dan industri 5.0 terhadap praktik keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan-peraturan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengharapkan dapat meningkatkan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan mengenai pentingnya K3 dalam konteks teknologi yang terus berkembang. Masuk ke manfaat, apa aja sih manfaatnya membahas topik ini? Yaitu pertama ada pendidikan dan penyuluhan, lalu ada panduan praktis bagi perusahaan, dan ada peningkatan produktivitas. Apa saja konsep dasar terkait judul ini, yaitu ada peraturan-peraturan K3 yang berlaku, lalu dilanjutkan dengan teori K3 yang berkaitan dengan judul. Apa saja peraturan-peraturan K3 yang berlaku? Yang pertama adalah landasan hukum K3 di Indonesia. Yang kedua ada pentingnya ketaatan terhadap peraturan K3. Dan yang terakhir ada evaluasi kesesuaian dan pembaruan peraturan pada K3. Apa saja teori K3 yang berkaitan dengan judul? Teori K3 ini mencakup berbagai pendekatan dan model yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko di tempat kerja. Salah satu pendekatan yang relevan adalah model hierarki pengendalian yang mengurutkan cara untuk mengurangi risiko dari yang paling efektif hingga yang paling tidak efektif. Di dalam PPT berikut akan disertai data pendukung, yaitu data ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai tren, kecelakaan, dan persepsi pekerja yang semuanya berkontribusi pada pengembangan praktik K3 yang lebih baik di era industri 4.0 dan 5.0. Berikut adalah tabel 1, yaitu ada statistik kecelakaan kerja di sektor manufaktur periode 2019 hingga 2023. Di tahun pertama 2019, jumlah kecelakaan kerja tercatat sebanyak 1.200 manusia. Lalu untuk persentase penurunan kecelakaannya tidak ada sama sekali. Lalu jumlah perusahaan mengadopsi teknologi otomatisasinya ada 50 perusahaan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2020 dan melewati awal COVID, yaitu jumlah kecelakaan kerja ada 1.100. Lalu persentase penurunan kecelakaan kerjanya yaitu ada 8,33%. Dikarenakan juga pada saat itu kebanyakan kita sedang work from home atau bekerja dari rumah. Lalu jumlah perusahaan mengadopsi teknologi otomatisasi yaitu ada 80. Pada tahun 2021 ada 950 jumlah kecelakaan kerja. Lalu persentase penurunan kecelakaan kerjanya juga menaik setelah tahun 2020 yaitu ada 13,64%.
Jumlah perusahaan mengadopsi teknologi otomatisasi yaitu ada 120 perusahaan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022 ada 800 jumlah kecelakaan kerja. Pada tahun 2022 sudah terlihat bahwa kecelakaan kerja pada perusahaan itu sudah menurun karena adanya perkembangan dari K3 sendiri dan perusahaan yang pintar dalam mengatur tentang K3-nya di perusahaan tersebut. Lalu persentase penurunan kecelakaannya yaitu cukup tinggi, alhamdulillah, yaitu ada 15,79%. Lalu jumlah perusahaan yang mengadopsi teknologi otomatisasi ada 160 perusahaan. Lalu dilanjutkan pada tahun 2023 yaitu di mana ada 600 jumlah kecelakaan kerja. Lalu untuk persentase penurunan kecelakaan kerjanya itu sangat tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan peningkatannya sangat signifikan, alhamdulillah, yaitu ada 25%. Lalu jumlah perusahaan mengadopsi teknologi otomatisasi ada 200 perusahaan. Dari sini bisa terlihat setiap tahunnya, alhamdulillah, jumlah kecelakaan kerja ini menurun dikarenakan adanya ilmu-ilmu baru dari K3 yang telah diterapkan perusahaan, dan itu merupakan kesadaran perusahaan yang memang seharusnya mereka sudah menerapkan ilmu K3 dari dulu, bukan hanya saat-saat ini aja. Untuk tabel kedua, data pendukung untuk persepsi pekerja terhadap keselamatan di era industri 4.0, yaitu surveinya dilakukan pada tahun 2023. Kategori persepsi yaitu teknologi meningkatkan keselamatan, sangat setujunya ada di angka 40%, setujunya ada di angka 35%, tidak setujunya ada di angka 15%, dan setujunya ada di angka 5%. Lalu yang kedua, perlu pelatihan tentang teknologi, sangat setuju 50%, setujunya 30%, tidak setujunya 15%, dan setujunya 5%. Lalu yang ketiga, risiko meningkat karena teknologi. Sangat setuju 30%, setuju 40%, tidak setujunya 20%, setujunya 10%. Ketaatan terhadap K3 itu sangat penting, sangat setujunya yaitu sangat banyak, yaitu ada di angka 55%, lalu setujunya 30%, tidak setujunya 10%, setujunya 5%. Berikut kita akan masuk ke analisa dan pembahasan terkait topik judul yang saya bawakan. Dengan hadirnya industri 4.0 dan pergeseran menuju industri 5.0, dampak teknologi terhadap keselamatan kerja dan kesehatan karyawan menjadi isu yang sangat penting dan krusial. Yang pertama yaitu ada dampak penerapan teknologi terhadap keselamatan kerja, lalu integrasi regulasi K3 dalam era digital. Yang ketiga ada analisis data kecelakaan dan persepsi kerja, yaitu yang terakhir ada tantangan dan implementasi teknologi dari K3 sendiri. Yang kita ketahui K3 memang harus sangat-sangat diterapkan dimanapun kita berada. Di kampus, di perusahaan manapun harus sudah menerapkan K3 karena K3 merupakan hal yang penting untuk melindungi kita dari musibah-musibah yang tidak kita inginkan. Teks ini mencakup poin utama dalam slide presentasi kita. Kesimpulannya yaitu keselamatan kerja di industri merupakan aspek yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan, terutama dalam konteks perubahan besar yang dibawa oleh industri 4.0 dan menuju era industri 5.0. Penerapan teknologi baru seperti otomatisasi, robotika, dan IoT itu menawarkan potensi yang sangat signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita. Namun, teknologi ini juga beresiko untuk membawa tantangan baru yang harus dihadapi oleh perusahaan dan pekerja. Dengan munculnya industri yang era baru ini, para perusahaan juga harus mementingkan keselamatan kerja yang cukup tinggi untuk fasilitas karyawan-karyawannya, seperti itu. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.